Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 256-260. Sekolah bela diri Teng Hai benar-benar merugi kali ini, dan istrinya telah berubah menjadi tentara. An Cheng Feng menunjukkan senyum puas, terkejut dan terkejut. Mereka mengira Jericho Lee bisa membunuh Wudong, dan kekuatan mereka paling banter sedikit lebih kuat dari Wudong, jadi Guan Suelong sangat yakin bahwa selama ada banyak orang, Jericho Lee akan terbunuh. Tapi saya tidak menyangkali kekuatan Jericho Lee tidak sedikit lebih kuat, tetapi jauh melampaui imajinasi semua orang. Zhang Long berseru dalam suaranya, sekarang banyak master sekolah seni bela diri Teng Hai telah ditinggalkan olehnya, terutama Wunan yang juga telah meninggalkan tangannya. Antek-antek itu tidak bisa membuat iklim, seorang Cheng Feng melambaikan tangannya dan bertanya, di mana Guan Teng Hai? Ketika dia melakukannya, dia tidak muncul. Zhang Long menggelengkan kepalanya, tidak. Sejauh yang saya tahu, Guan Teng Hai telah pergi ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam kegiatan, dan belum kembali. Tapi setelah kecelakaan besar seperti itu, dia pasti sudah mendengar beritanya dan pasti akan kembali dalam semalam. Yah, Guan Suelong adalah adiknya, dibunuh oleh Jericho Lee, dia pasti akan membalas dendam, seorang Cheng Feng sedikit mengernyit. Zhang Long sedikit tidak yakin dengan pikirannya. Dia berbisik, kekuatan Guan Teng Hai tidaklah kecil. Ini jauh lebih kuat dari Guan Suelong. Apakah kita? Tidak perlu. Seorang Cheng Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, karena dia dapat membunuh Guan Suelong dalam satu gerakan, itu membuktikan bahwa kekuatannya hanya menunjukkan puncak gunung es, dan sebagian besar tidak berguna sama sekali. Guan Teng Hai bukanlah lawannya. Ini, Zhang Long melebarkan matanya. Apakah Guan Teng Hai bukan saingan Jericho Lee? Tidak mungkin bukan. Dalam kesannya, Guan Teng Hai telah memenangkan kejuaraan taekwondo nasional, dan merupakan sosok terkenal dunia di bidang taekwondo. Itu tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang yang tak terduga yang dapat mencapai tingkat keberadaan setinggi itu. Orang seperti itu, cara melihat kekuatannya jauh lebih kuat daripada Jericho Lee. Tetapi seorang Cheng Feng berpikir Jericho Lee lebih kuat dari Guan Teng Hai. Apakah dia juga yakin pada Jericho Lee? Bagaimana situasi di sana dengan Mu Huang? Seorang Cheng Feng jelas tidak suka memikirkan lebih banyak tentang Guan Teng Hai. Zhang Long mengangguk dan menjawab, Mu Huang seharusnya mendapat kabar bahwa Guan Suelong terbunuh terlebih dahulu. Kau tahu, bukan itu yang kubicarakan. Seorang Cheng Feng memicingkan matanya. Zhang Long tampak bingung dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, karena campur tangan majikan, kasus Zhu Dadao kini telah memasuki prosedur persidangan normal, tetapi mulut Zhu Dadao sangat keras, dan dia tidak mau mengaku dengan jujur. Mu Huang sepertinya telah mengirim seseorang untuk mengingatkannya bahwa dia harus mengatupkan giginya dan tidak mengenali apapun. Dan Mu Huang tampaknya telah menemukan pembantu baru, siap untuk mengajukan kasus pembantu baru. Siapa ini? An Cheng Feng memiliki alis yang tajam. Qi Huaseng. Dia. An Cheng Feng Leng, sangat terkejut, bagaimana mungkin dia? Zhang Long menjawab dengan suara yang dalam, Tuan, itu benar-benar dia. Mu Huang seharusnya memeriksa detail Jericho Lee dan mengetahui bahwa dia memiliki masalah dengan Jericho Lee, tetapi karena masalah mereka tidak ada hubungannya dengan Mu Huang sendiri, dia berencana memanfaatkan kontradiksi antara Qi Huaseng dan Jericho Lee untuk menyeretnya. Orang ke dalam air. Itu cerdas, itu ide yang bagus, kata seorang Cheng Feng dengan sedikit sarkasme. Dia tidak tahu apakah dia memuji kecerdasan Mu Huang atau kebodohannya. Harus dikatakan bahwa langkah Mu Huang menyeret Qi Huaseng ke bawah sangat pintar. Qi Huaseng dan Jericho Lee mengalami masa-masa yang buruk, namun mereka masih memiliki banyak kebencian. Dalam kasus Zhu Dadao, Jericho Lee kebetulan terlibat dalam musuh. Dapat dikatakan bahwa Qi Huaseng diseret ke dalam air, dan musuh yang dia hadapi adalah Jericho Lee. Saya khawatir Qi Huaseng tidak akan menolak. Energi Qi Huaseng sendiri tidak sedikit. Dengan kekuatan Mu Huang, dia mungkin bisa menekan kasus Zhu Dadao lagi. Lagi pula, dia adalah satu-satunya orang di pihak An Cheng Feng. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Long terlihat khawatir, jika membiarkan Mu Huang berhasil, situasi di pihak mereka akan sangat buruk. An Cheng Feng tersenyum dengan tenang, berdiri dan mengambil menghela nafas panjang, siapkan mobilnya. Apakah Tuan akan menemui Qi Huaseng? Zhang Long tertegun. Seorang Cheng Feng memandangnya dan berkata, jika aku membiarkan dia lari ke kamp Mu Huang, itu akan sangat sulit. Bagi saya untuk melakukannya. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus Zhu Dadao harus menyingkir dan menonton pertunjukan yang bagus. Zhang Lama memahami maksudnya, menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan yang baik, saya mengerti. Saya akan menyiapkan mobil sekarang. Di sini, Mu Huang menerima kabar bahwa Guan Suelong terbunuh. Apakah Guan Suelong sudah mati? Wajah Mu Huang berubah drastis. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Wajah pengurus rumah tangga tenang, nadanya agak suram. Tuan kedua dikirim untuk menculik Chudong, dengan sandera memaksa Jericho Lee muncul, dan memanggil seluruh sekolah seni bela diri untuk mengepungnya. Sebagai hasilnya, dia mengalahkan semua orang di seni bela diri sekolah, tapi juga langkah untuk memahkotai kembali naga salju. Meski hanya beberapa kata, itu seperti 5 petir di telinga Mu Huang. Kepalanya menjadi kosong, dan dia terjatuh ke depan dalam kegelapan.
Pengurus rumah tangga terkejut dan dengan cepat membantunya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Mu Huang menstabilkan tubuhnya yang reot, wajahnya menjadi pucat, dan matanya terbakar amarah. Bagaimana kekuatan binatang kecil itu bisa begitu kuat? Pengurus rumah tangga menundukkan kepalanya. Saya tidak tahu. Faktanya, tidak ada yang tahu persis seberapa kuat kekuatan Jericho Lee. Awalnya, mereka mengira Jericho Lee hanya berjuang keras. Namun ketika Jericho Lee membunuh Long Wu, membunuh Feng Qing, bahkan menangkap orang yang jatuh dari lantai 4, mereka sudah merasa tidak bisa mengukur kekuatan Jericho Lee dengan pemikiran orang biasa. Sekarang, Jericho Lee tidak hanya membunuh Wudong, tetapi juga ahli 9 bagian sabuk hitam Guan Suelong. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Mu Huang dengan marah mengangkat barang-barang di atas meja di depannya dan menghancurkan tumpukan produk kaca. Bang! Mu Huang menghantamkan tinjunya ke atas meja dengan wajah galak dan berkata dengan marah, di mana Guan Tenghai? Saya ingin menemuinya, Tuan. Guan Tenghai masih di ibu kota, dan dia akan kembali secepatnya besok, jawab pengurus rumah tangga dengan wajah pucat. Sialan. Pada saat kritis ini, dia tidak berada di Lusu. Mu Huang tidak bisa menghentikan amarahnya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia ingin mencabik-cabik Jericho Lee, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Guan Suelong, master kedua sekolah seni bela diri Tenghai, telah meninggal. Bagaimana dia bisa membunuh Jericho Lee? Tepat ketika dia sedang marah dan bingung, seorang pengawal tiba-tiba bergegas masuk, mendatangi pengurus rumah tangga dan membisikkan beberapa patah kata. Benar-benar. Pengurus rumah tangga membuka matanya dan melihat pengawal itu mengangguk. Sialan. Pengurus rumah tangga dengan cepat berjalan ke arah Mu Huang dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, tidak, An Cheng Feng pergi mencari Qi Huaseng. Qi Huaseng telah berubah pikiran tentang apa yang dia janjikan kepada kita. Bab 257. Apa yang kamu bicarakan? Mu Huang bergemuruh lagi. Seorang Cheng Feng tahu bahwa kami pergi mencari Qi Huaseng dan memintanya untuk menangani kasus Sudadao. Baru saja, dia pergi mencari Qi Huaseng dan berubah pikiran. Pengurus rumah tangga mengulanginya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap wajah Mu Huang. Dididi. Saat itu, ponsel Mu Huang berdering. Dia mengeluarkannya seperti orang gila. Dia melihat bahwa itu adalah panggilan Qi Huaseng. Dia menekan tombol jawab tanpa memikirkannya. Ada suara sedikit permintaan maaf dari Qi Huaseng, Lao Mu, ada sesuatu yang ingin kujelaskan padamu. Kamu ingin menarik kembali apa yang kamu janjikan terakhir kali. Mu Huang mau tidak mau memegang tangan ponselnya, dan wajahnya menunjukkan keganasan kebencian. Qi Huaseng tercengang. Bagaimana kamu tahu? Nah, sekarang kamu sudah menebaknya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Memang benar itu. Tunggu. Mu Huang segera menyelanya dan berkata dengan dingin, saya harap Anda memikirkannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Anda berjanji akan hal itu. Apakah Anda ingin kembali sekarang? Tidakkah Anda ingin membalas dendam pada anak itu? Putra Anda lumpuh di dalam ranjang rumah sakit, dan dia telah terbunuh seumur hidupnya. Kamu harus memikirkannya. Qi Huaseng kesal dengan nadanya. Dia melakukan hal yang benar untuk anakku, tapi aku tidak ingin dimanfaatkan olehmu. Sebaiknya kamu terlibat dalam air berlumpur ini. Petik 2. Yu Mu Huang terkejut dan marah. Pria bermargaan itu bertanya padamu untuk melakukan itu, kan? Dia pasti sudah memberitahumu sesuatu. Jangan tertipu olehnya, aku tahu apakah dia berbohong padaku atau tidak. Selamat tinggal. Kemudian Qi Huaseng menutup telepon. Mu Huangru disambar petir dan wajahnya kusam. Ponselnya jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dia pecah berkeping-keping. Dia bergumam, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Detik berikutnya, ketika dia gelap, tubuhnya bergetar dan jatuh. Tuan. Pengurus rumah tangga terkejut dan bergegas ke depan. Tuan pingsan. Jangan segera memanggil ambulans. Ayolah. Saudara Qi, terima kasih atas bantuanmu kali ini, kata An Cheng Feng sambil tersenyum. Tapi Qi Huaseng benar-benar tidak tahu berterima kasih, dan wajahnya dingin, hah. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Dia tega membunuh, dan kamu bukan hal yang baik. Hidung dan dimarahi, An Cheng Feng tidak marah sama sekali. Dia tersenyum di seluruh wajahnya. Saudara Qi serius. Saya hanya ingin menjelaskan situasi Anda kepada Anda. Saya tidak ingin Anda dimanfaatkan olehnya. Jangan mengatakan hal yang baik. Anda datang kepada saya hanya untuk memaafkan anak itu. Qi Huaseng memiliki wajah dingin yang menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Kalau saja kamu bisa melihat dengan jelas tentang masalah putramu, seorang Cheng Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hingga saat ini, Qi Huaseng memiliki prasangka yang mendalam terhadap Jericho Lee. Ia mengira kelumpuhan putranya disebabkan oleh Jericho Lee. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Kali ini seorang Cheng Feng bisa membuat Qi Huaseng menyerah membantu Mu Huang, karena Qi Huaseng sangat tidak menyukai Mu Huang dan tidak ingin dimanfaatkan oleh Mu Huang. Selain itu, tidak peduli berapa banyak hal yang dikatakan Cheng Feng, Qi Huaseng tidak akan berterima kasih, terutama tentang Qi Wei. Diam. Kamu tidak perlu mengatakan 3-4. Kamu tidak diterima di sini. Keluar dari sini sekarang.
Qi Huaseng mulai mengusir orang, yang jelas sudah mencapai batas kesabarannya. An Cheng Feng berbalik dan pergi sambil tersenyum. Tujuannya telah tercapai dan rencana Mu Huang untuk menarik Qi Huaseng ke dalam air telah hancur. Diperkirakan Mu Huang akan pingsan sekarang. Tuan, naik bas, Zhang Long berkata dengan hormat, baru saja mendapat kabar, Mu Huang telah masuk rumah sakit. Oh, lucu, dan benar-benar sakit. Seorang Cheng Feng yang terkejut sekaligus merasa sangat lucu. Mu Huang, Anda sangat kuat seperti biasanya. Sangat menyedihkan bahwa Anda sekarang diturunkan ke level ini. Mau kemana sekarang, Tuan? Mu Huang telah dipukul satu demi satu. Sekarang adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mendorong kasus Suda Dao. Tentu saja, An Cheng Feng tidak akan melewatkan kesempatan luar biasa ini. Sekarang Mu Huang telah terpukul keras satu demi satu, dan dia tidak dapat pulih. Dia berencana untuk memanfaatkan penyakit Mu Huang untuk memenangkan kasus Suda Dao. Ya, Tuan. Berita bahwa Mu Huang sakit segera menyebar ke telinga Yu He. Apakah Mu Huang sakit? Kapan itu terjadi? Yu dia menatap dengan mata besar, sepasang penampilan yang tak terbayangkan. Bukankah begitu, orang hidup yang besar, akhir yang bagus bagaimana gas pingsan? Bukankah benar bahwa Mu Huang banyak akal dan sabar? Chu Dong memerah, sepasang ingin tersenyum tidak berani tersenyum ekspresi, hari ini, baru saja saudara-saudara bertanya, Mu Huang mendengar bahwa Guan Suelong terbunuh, mata putih marah langsung berbalik dan pingsan, sekarang di rumah sakit, untuk sementara, aku takut saya tidak bisa keluar. Nada suaranya disebut Schadenfreude. Mereka sangat takut pada Mu Huang sepanjang waktu. Seringkali, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang Mu Huang sakit, dan hatinya marah. Haha, itu bagus. Ini kabar baik bagi kami bahwa dia sakit. Aku harus menyampaikan pesan kepadanya, kakak Yu, jangan lagi. Chu Dong menghentikannya, jangan panggil dia, Mu Huang akan marah, dan pujiannya. Yu He memberikan makanan, Leng, bagaimana mengatakannya. Chu Dong segera membawa Mu Huang untuk mencari Qi Huaseng dan menariknya ke dalam air. Akibatnya, An Cheng Feng juga pergi mencari Qi Huaseng dan menyuruhnya berubah pikiran. Itu karena Qi Huaseng berubah pikiran dan Guan Suelong terbunuh sehingga dia tertegun. Tidak ada yang bisa menahan pukulan sebesar itu. Aku dengar Guan Suelong pernah menangkapmu sebelumnya. Menyebutkan hal ini, Cuis adalah api perut, bukan? Bajingan itu menyandera saya dan memaksa Jericho Lee untuk muncul. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Jericho Lee jauh lebih kuat daripada 9 bagian hitam. Sabuk. Mereka menendang si idiot itu dengan satu gerakan. Dia pantas ditendang sampai mati. Ketika sampai pada adegan pembunuhan kedua Jericho Lee atas mahkota naga salju, alis Chu Dong terangkat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, sulit untuk memahami keterkejutan dan dampaknya saat itu. Dia selalu bisa mengejutkan kita, Yu dia tidak bisa menahan perasaannya. Dia berpikir bahwa persahabatannya dengan Jericho Lee hanyalah sebuah kebetulan, dan dia harus berterima kasih kepada Zhu Dadao. Chu Dong mengerutkan kening, tiba-tiba khawatir, tapi Guan Tenghai akan segera kembali. Ini benar-benar masalah, Yu dia mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa Guan Tenghai baru saja memenangkan kejuaraan nasional beberapa waktu yang lalu, dan itu sangat indah. Adik laki-lakinya meninggal di tangan Jericho Lee, dan dia tidak akan membiarkan Jericho Lee pergi. Kakak Yu, apakah Jericho Lee berbahaya? Yu dia sangat khawatir Jericho Lee bukan lawan Guan Tenghai. Yu He berpikir sejenak dan hanya mengucapkan 3 kata sederhana, percayalah padanya. Bab 258. Wu Nan merasa dirinya sedang bernasib buruk. Awalnya, dia berada di sekolah seni bela diri Tenghai. Dia berdiskusi dengan Guan Suelong, pemimpin sekolah seni bela diri kedua, untuk membersihkan dan memberi pelajaran kepada seorang anak laki-laki bernama Jericho Lee. Apa yang dia pikir adalah cara yang pasti untuk menang, namun dia terjatuh dan membuat kejatuhan besar. Guan Suelong terbunuh dan tangannya diinjak-injak. Ketika dia datang ke rumah sakit rakyat pertama dalam keadaan panik dengan tangannya yang patah dan tidak sadarkan diri, dia memegang satu-satunya harapan bahwa rumah sakit dapat menyembuhkan tangannya yang patah, namun dokter yang merawatnya menuangkan air dingin ke tubuhnya tanpa ampun. Terlambat. Sarafnya mati, kalaupun tersambung, tidak akan berfungsi. Dokter melihat luka yang mengerikan itu dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jantung Wu Nan tiba-tiba terasa dingin, dan tangannya yang baik memegang dokter itu, memohon, dokter, benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Tolong, lakukan sesuatu. Saya tidak ingin menjadi cacat. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, tangan sangat penting. Penting baginya. Tanpa satu tangan, kekuatannya akan sangat berkurang, apalagi kehidupan sehari-harinya akan sangat terpengaruh. Dokter menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, Anda mungkin datang lebih awal, tetapi tidak ada yang bisa Anda lakukan sekarang. Tangan Anda hampir patah, dan sarafnya sudah mati total, ditambah lagi cuacanya sangat panas, tidak akan terjadi. Tidak butuh waktu lama untuk membusuk. Saya menyarankan Anda untuk melakukan operasi eksisi sesegera mungkin, sekaligus pengobatan antiinflamasi. Jika tidak luka akan infeksi, lengan Anda juga tidak dapat menahan jika Wu Nan jatuh ke dalam gua es. Dia berlutut turun di depan dokter dan berkata, dokter, saya mohon. Tolong bantu aku.
Bangunlah dengan cepat, percuma saja kamu memintaku. Saya benar-benar tidak dapat menahannya, keluh sang dokter. Dengan cedera serius seperti ini, Anda bahkan tidak bisa membiarkan dokter ortopedi terbaik di Tiongkok datang. Tidak, pasti ada jalan. Dokter, saya mohon. Saya benar-benar tidak dapat dinonaktifkan. Wu Nan terus memohon dan bersujud. Dokter sangat malu. Dia ingin menarik orang ke atas, tetapi Wu Nan begitu bersemangat sehingga dia tidak mau bangun sama sekali. Dia ragu-ragu. Sebenarnya, itu bukan tidak mungkin. Anda dapat pergi ke suatu tempat bernama Pusat Kesehatan Suande dan menemukan seseorang bernama Chang Suande. Dia mungkin punya cara untuk menyembuhkan tanganmu. Bagus, bagus. Terima kasih dokter. Aku akan menemuinya sekarang. Wu Nan sangat bersyukur dan berharap lagi. Dia telah mendengar nama Chang Suande. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang sangat sakti dan dapat menyembuhkan tangannya. Saya akan memberikan alamatnya, desah dokter itu. Dia menemukan pena dan kertas serta menuliskan alamat untuknya. Wu Nan pun pergi dengan rasa syukur. Dokter melihat punggungnya saat dia pergi. Matanya sedikit rumit. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam lagi. Bahkan, katanya Chang Suande bisa disembuhkan. Itu hanya sebuah dalih. Sejauh menyangkut tangan Wu Nan, dia tidak dapat disembuhkan jika dia digantikan oleh Daluo yang abadi. Dia tidak ingin mendapat masalah, jadi dia hanya berbohong dan membodohi Wu Nan. Selama tidak ada kecelakaan di sini, dia tidak peduli. Wu Nan mengambil alamatnya dan meninggalkan rumah sakit dengan penuh harapan. Dia pergi ke pusat medis Suande sesuai alamatnya. Seharusnya di sini. Melihat tanda di atas rumah sakit, Wu Nan bergegas masuk, tetapi hanya beberapa langkah kemudian, ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di rumah sakit, wajahnya membeku seperti disambar petir. Saat ini, Jericho Lee di rumah sakit juga melihat Wu Nan. Dia mengerutkan kening dan keluar, apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Wu Nan menjadi gila. Dia merasa Tuhan telah membuat lelucon besar padanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang tangannya patah sedang bekerja di sini. Benar-benar sindiran, lelucon yang menjengkelkan. Melihat dia tidak berbicara, Jericho Lee menatapnya, melihat tangannya terbungkus dengan tergesa-gesa, dan melihat catatan di tangannya yang lain. Dia tiba-tiba menjawab, kamu datang menemui tuanku. Wu Nan tidak mengatakan apapun. Itu diam-diam. Wajah Jericho Lee menjadi dingin dan berkata dengan sinis, apakah kamu salah minum obat? Beraninya kamu datang ke sini untuk menemui dokter. Tolong kembalilah dong. Tiba-tiba, lutut Wu Nan melunak dan dia jatuh ke tanah. Baiklah. Jericho Lee tertegun dan tidak mengerti apa maksud orang ini. Wu Nan berlutut di tanah dan bersujud padanya, berlinang air mata, memohon, saya salah, saya benar-benar tahu saya salah. Aku seharusnya tidak berurusan denganmu dengan mereka. Tolong izinkan saya menemui Dr. Chang dan memintanya untuk merawat tangan saya. Saya memiliki tangan tua dan tangan kecil. Jika tanganku patah maka tubuh keluargaku akan roboh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dia dipukuli kemarin dan tangannya terluka. Dia tidak berani kembali semalaman karena takut istri dan anak-anaknya akan pingsan saat melihatnya. Alis. Jericho Lee terkatup rapat, terkunci dan dipelintir. Pada saat ini, Kuang Ziming dan yang lainnya di rumah sakit mengetahui situasinya dan lari keluar rumah sakit. Ketika mereka melihat Wu Nan berlutut di luar, mereka bertanya dengan aneh, Jericho Lee, siapa pria ini? Bagaimana cara dia berlutut? Jericho Lee tidak berbicara. Dong-dong. Kuang Ziming memandang Jericho Lee dan berkata, Jericho Lee, apakah dia memprovokasimu? Tolong, izinkan saya menemui Dr. Chang dan menyembuhkan tangan saya, Wu Nan memohon dengan hidung meler dan air mata. Tangan. Kuang Ziming memperhatikan tangan kanan Wu Nan terluka parah. Dia memandang Jericho Lee dan sepertinya memahami sesuatu, jadi dia berkata, maaf, tuanku sudah pergi ke klinik. Dia tidak ada di rumah sakit sekarang. Apa? Mendengar ini, wajah Wu Nan tercengang. Seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es, dan hatinya terasa dingin. Ini sudah berakhir. Chang Suande tidak ada di sini, tangannya hilang. Tiba-tiba, dia terjatuh ke tanah dan berteriak. Pria beberapa dekade itu menangis seperti anak kecil. Tangisan itu membuat orang merasa tidak nyaman. Kuang Ziming tidak tahan. Jericho Lee, aku tahu kamulah yang memukul tangannya, tapi karena dia di sini untuk menemui dokter, kan? Jericho Lee memandangnya dan melangkah maju dalam diam. Begitu Wu Nan melihatnya datang, tangisannya tiba-tiba berhenti, dan dia mundur ketakutan, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Jericho Lee mendatanginya dan berkata, tunjukkan tanganmu. Jangan biarkan aku bicara omong kosong. Kamu akan menyembuhkan tanganku. Mulut Wu Nan terbuka lebar. Aku tidak percaya. Angkat, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Jericho Lee memiliki wajah yang dingin dan sikap yang sangat buruk. Wu Nan tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Dipaksa oleh momentumnya, dia harus menarik tangan kanannya yang terluka ke atas, aku. Jericho Lee mengabaikannya. Dia membongkar kain kasa dan mengerutkan kening. Tangan Wu Nan terluka parah. Tentu saja itu juga hasil kerja kerasnya sebelumnya. Cuaca panas, perawatan luka sangat tergesa-gesa, hanya mengoleskan sedikit obat cair untuk mengambil perban kasa, tidak hati-hati pengobatan.
Sekarang lukanya sudah mulai bernanah, muncul infeksi bakteri, dan saraf sudah lama nekrotik. Biasanya, belum terselamatkan. Sekalipun tangan terhubung dengan baik dengan tulang yang patah, tidak akan bisa mengerahkan kekuatan, dan bahkan seluruh lengan tidak akan mampu menahannya karena infeksi. Bab 259. Kalau soal cederanya, saya khawatir tidak bisa disembuhkan oleh Chang Xuande. Saya tidak tahu siapa yang memberi alamat Wu Nan dan memintanya datang ke Chang Xuande. Itu benar-benar hati yang hitam. Jericho Lee mengerutkan kening, tidak puas, kemana kamu pergi ke rumah sakit untuk berpakaian. Klinik swasta, Wu Nan mengecilkan lehernya dan tidak berani menatap matanya yang dingin. Sepertinya kamu sangat ingin melepaskan tanganmu, Jericho Lee mendengus dingin. Faktanya, jika tangan Wu Nan pergi ke rumah sakit besar untuk dirawat pertama kali kemarin, sangat mungkin untuk menyembuhkannya. Meski tidak bisa disembuhkan, Anda bisa menyambungkan tulang yang patah dan melanjutkan aktivitas normal. Setidaknya tidak akan meradang dan memborok seperti sekarang. Ikut denganku. Oh. Wu Nan ragu-ragu dan mengikuti Jericho Lee ke rumah sakit. Di mana Jericho Lee bisa mendapatkan obat, gunting, kain kasa dan lain-lain. Dia meminta Wu Nan untuk duduk dan menangani lukanya dengan sederhana. Dia membersihkan daging busuk di lukanya. Pisau itu menusuk lukanya. Rasa sakitnya tidak ringan. Itu membuat wajah Wu Nan pucat dan dia berkeringat. Bersabarlah, Jericho Lee mengeluarkan jarum perak, menuangkan ki ke dalam jarum perak, dan dengan cepat menusukkan jarum ke titik akupuntur di pergelangan tangannya. Wu Nan segera mengetahui bahwa ketika Jericho Lee memperlakukannya, nada dan sikapnya sangat lembut dan penampilannya sangat serius. Perhatiannya tertuju pada lukanya. Dia tidak seganas dan berbahaya seperti saat dia membunuh Guan Suelong sebelumnya. Temperamennya sangat berbeda. Dia tertegun dan bingung. Dia memandang Jericho Lee dengan bingung. Sebelumnya, ketika pria ini mulai membunuh, temperamennya dingin dan mengerikan, yang hampir membuat orang tercekik. Namun kini, terlihat jelas bahwa ia pernah ingin membunuh Jericho Lee, namun Jericho Lee membantunya merawatnya tanpa niat buruk, dan ia begitu perhatian, seolah-olah tidak pernah ada perseteruan di antara mereka. Wu Nan tidak percaya bahwa dua temperamen ekstrim itu benar-benar terjadi pada orang yang sama. Setelah memasang jarum perak, ke-13 jarum katup bergetar dengan frekuensi yang aneh. Wu Nan segera merasakan tangan kanannya hangat dan rasa sakitnya hilang dengan cepat. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa tangannya dapat mengerahkan sedikit kekuatan. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Besar. Tangannya merasakan. Jangan bergerak. Jericho Lee mengeluarkan peringatan tanpa emosi apapun. Dia memegang tangan kanan Wudong di tangannya dan mulai menggunakan tulang tangan lunak untuk memperbaiki tulangnya. Saat ini, Chang Xuande telah mengajarinya tulang tangan yang lembut. Dia berlatih ketika dia punya waktu atau tidak. Ia juga telah menguasai pokok-pokok kekuatan tulang lunak tangan. Sekarang cara yang paling cocok bagi tangan Wu Nan adalah menggunakan tulang tangan lunak untuk bertemu dengan tulang. Klik, klik, klik. Potongan tulang, oleh Jericho Lee kembali ke posisi semula. Teknik magis itu mengejutkan Wu Nan, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuat tiga orang Bao Ziming iri. Mereka tidak buta. Itu adalah keahlian unik Chang Xuande. Jericho Lee mempelajarinya. Sifu terlalu eksentrik. Setelah reduksi ortopedi, Jericho Lee membalut lukanya dengan alat, lalu mengoleskan obat cair pada lukanya, lalu membalutnya dengan kain kasa. Tidak apa-apa, katanya sambil mencabut jarumnya dan menarik napas panjang. Wu Nan merasakan lukanya. Meskipun tangan kanannya tidak bisa bergerak, dia bisa merasakan sakit di tangan kanannya lebih jelas daripada yang tidak dia rasakan sebelumnya, dan dia bisa mendapatkan sedikit kekuatan dengan mencoba memutarnya. Dia sangat bersyukur sehingga dia berlutut di depan Jericho Lee dan berkata, terima kasih, terima kasih. Jericho Lee memandangnya, ekspresinya kembali dingin, Kamu beruntung kali ini. Lain kali kamu membantu orang lain, aku tidak akan semudah meninggalkan tanganmu. Lagi. Tangan hilang dan pulih, perasaan naik turun, biarkan Wu Nan mengetahuinya. Sejak awal, dia tidak boleh membantu Guan Suelong menangani Jericho Lee. Jika kemarin Jericho Lee ditinggalkan dan dia sedikit membenci Jericho Lee, maka kini dia hanya berterima kasih kepada Jericho Lee. Tangannya, kata kepala dokter di rumah sakit rakyat, tidak dapat diobati, tetapi tangannya sangat sia-sia, tetapi baik untuk buruk, tangannya disembuhkan. Jika dia masih tidak bisa menemukan alasan baik dan buruknya, dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Bayar obatnya dan kamu bisa pergi. Jericho Lee agak tidak sabar. Wu Nan tidak marah sama sekali. Dia bahkan mengucapkan banyak terima kasih. Dia membayar biaya pengobatan dan meninggalkan rumah sakit dengan rasa syukur. Penyelamatan tangannya membuatnya merasa tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidupnya. Dalam hatinya, dia bahkan memutuskan untuk keluar dari sekolah seni bela diri Tenghai setelah dia kembali, dan dia tidak akan pernah terlibat dalam permusuhan antara sekolah seni bela diri Tenghai dan Jericho Lee. Dia tidak ingin berselisih lagi dengan Jericho Lee. Lagi pula, dia baru saja sembuh. Begitu dia datang ke sekolah seni bela diri Tenghai, wajahnya berubah. Kemana saja kamu? Seorang pria bergegas keluar dari sekolah seni bela diri dan mencengkeram lehernya. Tuan, saya. Wu Nan tersipu. Dia tidak menyangka Guan Tenghai akan kembali saat ini.
Guan Tenghai sangat marah, dan matanya menatapnya dengan dingin, katakan. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh naga salju, Tuan? Biarkan aku pergi dulu, Wu Nan merasa tercekik. Bang! Guan Tenghai menjabat tangannya dan melemparkan pria itu ke tanah. Wu Nan menyeka lehernya dengan tangan kirinya. Wajahnya memerah dan dia terengah-engah. Dia menelan tenggorokannya, itu pria bernama Jericho Lee. Siapa dia? Guan Tenghai jelas tidak mengenal orang seperti itu. Wu Nan menjelaskan dengan suara yang dalam, inilah yang terjadi. Pustakawan kedua dipekerjakan oleh seorang pria bernama Mu Huang untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee. Tapi dia tidak menyangka Jericho Lee begitu kuat sehingga dia membunuh pustakawan kedua. Omong kosong. Guan Tenghai bergegas mendekat dan menendang perutnya. Rasa sakit itu membuatnya terkesiap. Tuan, apa yang saya katakan itu benar. Wudong juga mati di tangan Jericho Lee. Banyak orang yang bisa bersaksi tentang ini. Jika Anda tidak percaya, pergilah ke Bai Yang dan Gao Ming dan tanyakan kepada mereka. Mereka semua hadir kemarin dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika aku berbohong, biarkan pustakawan menghukumku. Wu Nan sangat ketakutan sehingga dia berpikir tidak mungkin dia keluar dari sekolah seni bela diri Tenghai. Wajah Guan Tenghai muram. Pada saat ini, terpisah dari dia, hanya ada Wu Nan di sekolah seni bela diri. Dia mendapat berita kemarin dan segera menghentikan semua aktivitas. Dia bergegas ke Lusu sepanjang malam. Begitu saya kembali, saya melihat tidak ada seorang pun di sekolah seni bela diri yang biasanya sibuk, dan tubuh Guan Suelong sudah dibawa pergi. Ini membuatnya sangat kesal. Begitu dia melihat Wu Nan keluar, dia segera menangkap orang dan memaksanya untuk bertanya. Akibatnya, dia mendapat jawaban yang lebih buruk dari yang dia kira. Dari mana asal-usul Jericho Lee? Mata Guan Teng penuh dengan pembunuhan. Dia harus membalaskan dendam saudaranya. Wu Nan tertegun, wajahnya sedikit berubah. Tuan, saya pikir sebaiknya Anda tidak menemuinya. Bab 260. Crown Teng mendengarkan, ekspresi wajahnya tenggelam, Mo yang dingin menatapnya, bagaimana menurutmu? Mata Wu Nan membuatnya kedinginan. Dia menggigil, tenggorokannya berguling, dan dia berkata, kemarin, guru kedua membawa semua orang dari sekolah seni bela diri untuk menghadapinya, dan lebih dari 20 orang mengepungnya. Akibatnya, lebih dari 20 orang termasuk saya dikepung. Dikalahkan olehnya. Pustakawan kedua terkena pukulan keras oleh gerakannya. Tuan, apakah kamu melihat darah di dinding? Itu darah pustakawan kedua. Dia menunjuk ke suatu tempat di dinding, di mana ada beberapa cipratan air. Darah. Darahnya kering, dan warna merah tua sangat mencolok. Laut Crown Teng memandang ke masa lalu, matanya menjadi Sen Han yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naga salju adalah master sabuk hitam 9 bagian, apakah dia berhasil? Konyol dia tidak bisa menerima dan percaya bahwa Guan Suelong akan terluka parah oleh siapapun. Konyol dan menggelikan untuk mengatakannya. Tuan, apa yang saya katakan itu benar. Kekuatannya sangat kuat. Mohon berpikir dua kali. Wu Nan mengetahui dengan baik kekuatan Jericho Lee. Ketika dia menemui master seperti itu, dia hanya ingin mati. Dia tidak berpikir bahwa jika Jericho Lee dapat mengambil tindakan untuk menciptakan kembali juara Suelong, dia tidak akan mampu menghadapi Guan Tenghai, bahkan jika kekuatan Guan Tenghai jauh lebih kuat daripada Guan Tenghai. Guan Tenghai sama sekali tidak percaya pada kejahatan ini. Dia pergi ke Wu Nan dan memegang lehernya. Matanya dingin, kamu tahu di mana anak itu, kan? Bawa aku menemuinya sekaligus. Wu Nan tertegun, Tuan, tolong pikirkan dua kali. Dia sedang terburu-buru. Guan Tenghai pergi mencari Jericho Lee, dan dia akan mati. Terlebih lagi, dia baru saja meninggalkan sekolah kedokteran Suande, dan sekarang dia berlari kembali. Betapa malunya ketika dia bertemu Jericho Lee. Orang yang tidak tahu mengira dia berlari kembali untuk mengadu ke Guan Tenghai dan menghasut Guan Tenghai untuk membalas melawan Jericho Lee. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan meremutkan tenggorokanmu. Mata Guan Tenghai berbinar dengan semangat membunuh yang kuat, dan nadanya sangat dingin. Wu Nan membuat Ling Ling bersemangat hingga menggigil dan berkata, aku tahu. Dia mengeluh tanpa henti di dalam hatinya, jelas dia tidak ingin pergi ke Jericho Lee, tetapi di hadapan keagungan Guan Tenghai, dia tidak bisa menolak. Di bawah kepemimpinan Wu Nan, 2 jam kemudian mereka datang ke Suande Pusat Medis. Bajingan yang membunuh saudaraku, keluar. Sebelum memasuki rumah sakit, Guan Tenghai sudah membuka suaranya dan minum dengan marah. Mendengar berita itu, orang-orang di rumah sakit mengubah wajah mereka. Kuang Ziming memanggil Jericho Lee, orang itu sudah kembali. Lihat. Aku bahkan menemukan seseorang untuk membalas dendam padaku. Sepertinya aku seharusnya tidak menyelamatkannya sekarang. Wajah Jericho Lee muram. Dia melihat Wu Nan berdiri di samping Guan Tenghai dan berpikir bahwa Wu Nan lah yang datang untuk membalas dendam padanya. Keluar dan lihatlah. Kuang Ziming bergegas keluar. Jericho Lee keluar dengan tenang dan sampai di gerbang sekolah kedokteran. Matanya tertuju pada Guan Tenghai. Ia merasa pria ini sangat kuat dan mirip dengan Guan Suelong. Bukan kebetulan, dia seharusnya menjadi pemilik sekolah seni bela diri Tenghai, Guan Tenghai. Mata Guan Tenghai menyapu kelima muridnya. Mereka semua adalah wajah-wajah segar. Dia segera minum dengan dingin pada Wu Nan, katakan. Siapa yang melakukannya?
Wu Nan berwajah putih, dengan enggan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke Jericho Lee, itu dia. Guan Tenghai segera menoleh dan menatap Jericho Lee. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum muram, anak kecil, apakah kamu membunuh saudaraku? Apakah kamu Guan Tenghai? Aku membunuh Guan Suelong, Jericho Lee tidak malu untuk mengakuinya. Ada seorang saksi di dekatnya, dan dia tidak menyangkalnya. Kamu bukan pengecut. Bahkan kakakku berani membunuhku. Apakah kamu lelah hidup, bajingan kecil? Mata Guan Teng tajam dan mematikan. Jericho Lee melingkarkan tangannya di sekelilingnya dan mencibir padanya, itu dia, sialan. Dia menjadi anjing Mu Huang dan siap membunuhku. Aku hanya melawan dengan tepat. Kentut ibumu. Nak, jangan bingung hitam Guan Tenghai putih sangat marah. Hitam dan putih. Hehe, kenapa kamu tidak bertanya pada orang-orang di sekitarmu untuk melihat siapa yang salah? Sungguh nada yang besar bahwa pejabat negara boleh menyalakan api dan masyarakat tidak boleh menyalakan lampu. Jericho Lee mengangkat tangannya ke arah Wu Nan. Wu Nan segera menciutkan lehernya. Dia sangat ingin berbalik dan lari, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Begitu Guan Tenghai menatap wajah Wu Nan, dia tahu apa yang dilakukan Lee. Apa yang dikatakan Jericho Lee itu benar. Aku khawatir semuanya benar-benar kesalahan Guan Suelong. Jericho Lee berkata dengan nada acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, Mahkota Tenghai, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu, kamu sekarang berguling, aku bisa kapan tidak terjadi apa-apa, tetapi jika kamu tidak mengerti, maka aku hanya bisa mengiring saudaramu untuk bersatu kembali. Ini membuat Guan Tenghai marah saat itu juga. Bahkan jika saudaranya salah dulu, tetapi semua orang mati, dia harus membalaskan dendam Guan Suelong, mengatakan itu sisanya tidak ada gunanya. Binatang kecil, aku akan membunuhmu hari ini. Beritahu Anda bahwa sekolah seni bela diri Tenghai tidak ada gunanya memprovokasi saya. Sepertinya kamu bertekad untuk mati. Yah, aku tidak diterima. Jericho Lee sudah lama mengharapkan hasil seperti itu, dan wajahnya tidak terkejut. Hentikan omong kosong itu dan perhatikan gerakannya. Crown Teng Laut mengaum, di kaki terjang ke arah Jericho Lee, kecepatan, sekejap mata ke orang itu. Sikat. Dia mengayunkan tinjunya dan memukul kepala Jericho Lee. Kalian, mundur. Jericho Lee berteriak dingin pada Kuang Ziming dan yang lainnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih tinju Guan Tenghai. Tangannya meluncur mengikuti arus dan menggenggam pergelangan tangannya. Dengan baik. Mahkota Teng Laut melihat pergelangan tangannya tertekuk, wajahnya terkejut, dan segera kembali menarik tangannya. Mau lari? Pernahkah kamu bertanya apa maksudku? Jericho Lee menarik tangan kanannya, dan Guan Tenghai terhuyung ke depan. Pada saat ini, Jericho Lee mengencangkan pergelangan tangannya dan tiba-tiba mendorong ke depan. Sebuah dorongan, mahkota Teng Laut hanya ketidakseimbangan tubuh ke depan, dan jatuh ke belakang, dimainkan sepenuhnya di antara tepuk tangan. Ketika dia terjatuh ke belakang, Jericho Lee tiba-tiba melompat ke tempatnya, mengangkat kakinya dan menendang dadanya. Bang! Dia tidak memihak dan memberikan tendangan tegas. Guan Tenghai seperti cangkang, terbang mundur dalam garis lurus, terbentur tanah, berguling beberapa kali sebelum berhenti. Semua orang memandang Guan Tenghai, yang jatuh ke tanah karena terkejut, dan Jericho Lee, yang tidak terluka, membuka mulutnya dengan ngeri. Betapa kuatnya. Sial. Guan Tenghai bangkit dari tanah dan merasa tubuhnya akan hancur. Dia menatap Jericho Lee dengan ketakutan yang lebih besar di matanya yang penuh kebencian. Dari pertarungan tadi, dia menyadari bahwa peringatan Wu Nan sebelumnya benar. Dia benar-benar meremehkan Jericho Lee. Lawan ini sangat kuat. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jericho Lee memandang Guan Tenghai dengan dingin. Otot Guan Teng bergetar di laut. Dia menggigit giginya dan membentak Jericho Lee lagi. Pergi ke neraka.